kawan semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan aku di Taliban. Udah ada yang tahu belum nih Taliban itu apa? Taliban adalah talking kenabian. Kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bersama teman-temanku akan berbagi sedikit kisah tentang Nabi Elisa. So, stay tune ya. Suatu ketika di daerah padang gurun, hiduplah seorang pria yang gagah dan baik parasnya. Pada saat itu, ia sedang menggembalakan kawanan domba-dombanya. Sebut saja daerah itu Abel Mehola. Saat sedang menggembalakan domba-dombanya, datanglah seorang nabi besar bernama Elia. Elia mendekatinya lalu meletakkan jubahnya di pundak Elisa. Apa yang Tuhan perbuat? Apa yang Tuhan berikan kepada saya ini? Elisa tidak tahu bahwa Elia telah mengangkat dirinya sebagai pengganti Nabi Elia. Melihat itu, Elisa segera kembali ke rumahnya, meminta restu kepada ayah dan ibunya. Lalu kembalilah Elisa untuk menyembelih seekor lembu dan menyajikannya kepada orang tuanya. Kemudian Elisa pergi mengikuti Elia. Setelah Elia pergi ke surga untuk bertemu dengan bapaknya, Elisa menjadi nabi yang terkemuka di Israel. Banyak orang Israel yang mengikutinya dan mempercayainya seperti Nabi Elia. Elisa pun banyak melakukan mukjizat berkat penyertaan Allah. Suatu ketika, ada seorang perempuan yang memiliki hutang dan anak-anaknya sudah dijadikan budak oleh si penagih hutang itu. Lalu datanglah ibu itu kepada Nabi Elisa. Hai janda, malang benar nasibmu. Tidak ada suami, bahkan tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk kau jual. Bagaimana kau bisa melunasi semua hutangmu? Apakah bisa dengan segala keterbatasanmu ini? Aku harap engkau segera melunasinya. Jika tidak, maka ada harga untuk melunasi semua itu. Dan segeralah perempuan itu bergegas pulang. Dalam perjalanannya, dia teringat akan Nabi Elisa. Perempuan itu pun bergegas menemui Nabi Elisa untuk meminta petunjuk dan bantuannya. Tuanku, hambamu ini sudah tidak memiliki suami lagi dan hidup dengan kekurangan. Kiranya Tuanku bisa membantu hambamu ini melunaskan segala hutang-hutangku, sebab anakku sudah menjadi budaknya. Apa yang harus aku perbuat padamu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumahmu. Hambamu ini hanya memiliki buli-buli berisikan minyak. Mintalah kepada tetanggamu bejana-bejana yang kosong, lalu isilah bejana itu dengan minyak yang engkau miliki. Lalu pergilah perempuan-perempuan itu kembali ke rumahnya. Masuklah ia bersama anak-anaknya dan melakukan seperti apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya. Minyak dalam buli-bulinya mengisi semua bejana-bejana kosong dan ada di hadapannya.
Ketika semua bejana itu sudah penuh, pergilah perempuan itu kembali menemui Elisa. Tuanku, hambamu ini sudah melakukan apa yang tuanku berikan perintah kepada hambamu ini. Semua bejana kosong sudah terisi penuh dengan minyak dari buli-buli di rumah. Pergilah, jualah segala minyak itu, dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dalam bahagia dengan anak-anakmu. Sesudah itu, pergilah perempuan itu untuk menjual minyak miliknya dan segera membayar hutang-hutang sampai lunas. Dan akhirnya, perempuan itu hidup sejahtera dan bahagia bersama anak-anaknya. Teman-teman terkasih, itulah sepenggal kisah tentang Nabi Elisa. Dia hidup cukup lama sebagai seorang nabi bagi bangsa Israel. Dia menjadi kepercayaan banyak orang, bahkan raja-raja Israel pun meminta petunjuk dan bantuan darinya.